Ya, kita mulai segera. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau sungguh Tuhan yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Kalau pada saat ini kami berkumpul di Zoom ini, kami akan menerima pengajaran dari buku seri 8 Sejarah Penebusan oleh Bapak Evangelis Diarta yang mengajarkan kepada kami. Bapa, kami mohon Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, dan Engkau sendiri yang mengurapi anak-Mu ini ya Bapa, Evangelis Diarta, untuk menyampaikan pesan-Mu kepada kami. Pesan-Mu ini sangat penting. Begitu banyak makna rohani yang Engkau ajarkan kepada kami melalui peristiwa di padang gurun pada waktu itu ya Bapa, dan sampai saat ini itu berlaku bagi kami sebagai umat-umat kudus-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih, kami percaya pada saat ini kami semua Engkau telah siapkan kami dan kami bisa menangkap pelajaran apa yang diberikan kepada kami. Mampukan kami Bapa untuk berkonsentrasi, untuk betul-betul mempelajari pelajaran ini, supaya pelajaran ini Bapa dapat memberkati kami, dan kami juga bisa memberkati banyak orang kelak ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Pak Diarta. Amin. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu. Oh, saya belum jadi host, sebentar. Ya. Enggak ya? Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesempatannya sekali lagi diberikan kepada saya untuk sharing firman dari buku seri Sejarah Penebusan, seri ke-8 tadi seperti yang Ibu Heni bilang. Dan kita dalam pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga pembahasan mengenai buku ke-8. Kita masih di bagian pendahuluan ya dari buku ke-8 ini. Kita belum masuk ke masing-masing tulahnya, tapi ada beberapa hal-hal penting di pendahuluan justru tentang bagaimana kita bisa melihat atau memandang 10 tulah ini dari sudut pandang seperti apa kita harus melihatnya. Nah, di pelajaran sebelumnya kita review sedikit. Di pelajaran sebelumnya, pelajaran kedua, kita bahas mengenai 10 tulah sebagai tanda dan mujizat ya, tanda dan mujizat. 10 tulah itu benar-benar Tuhan pakai untuk menampakkan bahwa Dia itu hidup, Allah itu hidup. Dan Tuhan Israel adalah Tuhan yang sejati. Dan kita bahas arti-arti dalam naskah aslinya ya, bahasa Ibrani tentang tulah. Itu mempunyai arti pukulan, penghakiman, dan juga pengadilan. Dan ada banyak arti lainnya yang kita sudah bahas. Jadi artinya Tuhan itu bukannya menurunkan tulah secara semena-mena, sembarangan, atau asal maunya aja, tapi itu adalah pukulan yang berperan untuk mengajarkan atau membetulkan kelakuan atau seseorang dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Juga itu Tuhan turunkan secara adil ya, seperti hakim di pengadilan. Adil Tuhan turunkan 10 tulah itu. Dan 10 tulah itu merupakan tanda dan mujizat. Artinya 10 tulah itu menyampaikan suatu pesan yang jelas ya. Tanda artinya menyampaikan. Ada pesan yang hendak Tuhan sampaikan lewat tulah itu, dan juga
itu menjadi jaminan, peringatan, dan juga suatu kepastian akan suatu nubuat atau janji dari Tuhan. Itulah fungsi dari tanda dan mujizat. Dan hari ini kita akan bahas, sebenarnya tema besarnya itu tujuan dari 10 tulah. Tapi ini mirip dengan apa yang telah kita bahas di pertemuan pertama. Ya, jadi apa yang udah kita bahas di pertemuan pertama saya akan hanya sekilas lewat. Bapak Ibu bisa lihat di rekamannya kalau tertarik untuk mempelajari lagi, dan itu juga sangat menarik. Dan kita akan bahas ke poin yang memang belum dibahas di pertemuan yang pertama, dan judulnya ini 10 tulah ya yang bertujuan untuk memberitahukan nama Tuhan ke seluruh bumi. Ya, Tuhannya ini huruf besar semua, jadi bukannya God saja tapi Yahweh ya atau Yehova. Tuhan yang spesifik, Tuhannya Allah Israel. Ya, jadi tujuan Tuhan menurunkan 10 tulah kita sudah bahas di pertemuan pertama. Yang pertama itu adalah untuk membalaskan orang-orang Mesir atas kejahatan mereka. Ya, kita semua udah tahu bersama-sama betapa kejamnya orang Mesir itu menindas orang Israel selama 400 tahun perbudakan di Mesir ya. 400 tahun. Diembankan pekerjaan yang sangat berat, dipahitkan kehidupannya, ya. Dan apalagi ketika makin terakhir itu makin parah karena jumlah orang Israel makin banyak. Maka ditindasnya juga makin parah. Sampai paling parahnya ketika Musa itu minta kepada Firaun untuk orang Israel dibebaskan dari Mesir karena perintah Tuhan ya. Wah, semakin lagi Firaun menindas Israel semakin parah dan semakin parah. Ya, bayi laki-laki Israel semuanya mau dibunuh. Ya. Itu menggambarkan kalau kita lihat ya, bayi laki-laki Israel di Mesir mau dibunuh semuanya. Itu benar-benar memperlihatkan, menggambarkan bagaimana nantinya ketika Yesus juru selamat yang sejati lahir. Ya. Ketika Yesus lahir, orang Israel berada di bawah penjajahan ya, seperti orang Israel dijajah Mesir di zaman Musa. Ketika Yesus lahir juga orang Israel ada di bawah penjajahan Roma. Dan di saat itu ketika kabar mengenai bayi Yesus terdengar kepada Herodes, apa yang Herodes lakukan? Membunuh semua bayi. Bunuh semua bayi laki-laki di daerah Bethlehem dan sekitarnya. Jadi kita bisa lihat ada suatu gambaran ya yang diperlihatkan lewat peristiwa 10 tulah ini tentang bagaimana ketika nantinya juru selamat yang sejati itu datang. Ya. Jadi 10 tulah Tuhan turunkan sebagai balasan kepada orang-orang Mesir. Ya. Tuhan balaskan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ya, ini telah kita bahas, jadi saya lewati. Yang kedua, untuk menghukum Allah-Allah Mesir. Menghukum Allah-Allah Mesir. Sebenarnya kita tahu Allah-Allah ini nggak ada, itu semua berhala. Berhala atau sia-sia. Ya, semuanya palsu. Ada di Mesir ada dewa sungai Nil, ada dewa matahari, ada dewa bintang, bulan, dan lain sebagainya. Dan dewa terbesarnya itu Firaun, ya. Dewa terbesar bagi orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir semuanya percaya bahwa hidup mereka bergantung pada hal-hal tersebut, pada dewa-dewa mereka tersebut, pada Firaun, ya. Tapi sebenarnya semuanya itu palsu. Tapi sayangnya manusia terpaut pada hal-hal itu, terpaut. Nggak ada itu, mati pokoknya. Khususnya orang Israel sendiri, bukan hanya orang Mesir, tapi orang Israel sendiri berpaut pada hal-hal itu. Makanya Allah mengadakan tanda dan mujizatnya. Ya, untuk kasih tahu orang Israel. Sebenarnya Allah-Allah itu semua nggak ada. Itu semua palsu. Itu semua bukan hal-hal yang seharusnya umat Israel sandari. Tapi siapa yang harus sandari? Tuhan. Ya, Yehova. Tuhan mereka lah yang harus mereka sandari. Yang maha kuasa yang sebenarnya. Ya, Allah hantam semua Allah-Allah Mesir dari sungai Nil sampai Firaunnya itu sendiri ya. Anak sulung Firaun kan Firaun juga. Jadi Firaunnya sendiri dihantam. Semua dewa-dewa itu. Ya, itu kita bahas juga di pertemuan yang pertama. Nah, kita masuk ke topik hari ini. Nah, tujuan Tuhan memberitakan 10 tulah adalah untuk memberitahukan ke seluruh penjuru bumi tentang Tuhan.
atau tentang nama Tuhan. Ya. Lewat 10 tulah, Tuhan hendak memperlihatkan kuasanya. Juga Tuhan hendak memberitahukan bahwa Tuhan ya, atau ini nama yang spesifik ya, kalau ketika bicara Tuhan, Tuhan yang huruf besar semua itu artinya Yehova atau Yahweh adalah Allah. Kalau Allah biasanya Elohim, artinya Allah yang maha kuasa, yang universal. Jadi semua orang juga mengakui, oh ada sosok di langit yang menciptakan kita semua yang maha kuasa, yaitu Allah. Jadi Tuhan menyatakan bahwa diri dia, Tuhan Yahweh, Yehova, Allah Israel adalah Allah, Elohim. Ya. Dan Tuhan ingin menyatakan namanya ke seluruh dunia. Ini ayat-ayat referensinya, saya catat di sini. Di situ Tuhan bilang gitu, tujuan 10 itulah agar namaku dinyatakan. Kita baca salah satu ayatnya, Keluaran 7 ayat 17. Oh, mic-nya belum dibuka Ibu Heni. Ya, saya baca ya, Keluaran 7 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ya, tulah air berubah menjadi darah. Ini kita ketahui tulah yang pertama ya, tulah yang pertama yang Tuhan adakan di Mesir. Dan Tuhan nyatakan tujuan dia adalah supaya kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Tuhan ingin orang tahu dialah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya. Akulah Tuhan. Lalu ayat berikutnya kita coba baca Keluaran 9 ayat 14 sampai 16. Oke, Keluaran 9 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Ya, ini tujuan yang Tuhan nyatakan ya, kenapa tulah diturunkan. Ya, sekali lagi dibilang supaya mengetahui tidak ada yang seperti aku, ya, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ya. Nah, kepada siapa saja tepatnya Tuhan pengen kasih tahu, ya, kepada siapa saja Tuhan nyatakan, Tuhan pengen kasih tahu tentang hal ini. Kita lihat yang pertama, Tuhan menyatakan tentang diri Dia kepada tentunya kepada orang Israel, kepada umat Israel sendiri dan keturunan-keturunan Israel. Kita baca Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, akulah adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, Amin. amin. Ini satu ayat
ya ayat yang sangat apa ya monumental istilahnya, di mana Tuhan menyatakan nama Dia siapa. Ya, ketika Musa bingung, aduh nanti aku datang ke orang Israel, aku harus bilang siapa nama Tuhan gitu kan? Allah nenek moyangmu akan mengutus aku kepadamu. Bagaimana namanya gitu? Karena ada begitu banyak Allah ya, kita tahu, kita bahas sebelumnya di Mesir ada begitu banyak Allah, 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 Allah. Jadi orang Israel bisa bingung. Allah yang dimaksudnya Allah yang mana? Namanya siapa? Nah, ketika di situ Tuhan nyatakan nama Dia siapa. Ya, Tuhan bilang, "Aku adalah aku." Huruf kapital semua ya. Lalu akulah aku. Dan di sini Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini nama Tuhan yang Tuhan minta Musa nyatakan kepada orang Israel, kepada umat Israel dan keturunan-keturunannya. Nah, ada beberapa banyak pengkajian tentang nama Tuhan ini, tapi saya akan menjelaskan beberapa poinnya tentang makna yang terkandung di balik nama Tuhan ini. Karena ini sangat penting dan ini yang harus disampaikan kepada orang Israel dan keturunannya. Yang pertama, apa arti nama-nama Tuhan ini? Ya, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya, Ehye, Asher, Ehye. Ya, aku adalah aku. Dan ada makna apa yang terkandung dalam nama ini adalah bahwa Tuhan ingin nyatakan Dia adalah sosok yang esa. Tadi kita juga sudah baca sebelumnya di Keluaran 9 ayat 14 ini. Tuhan bilang, tidak ada yang seperti aku. Ya, supaya kamu tahu, tidak ada yang seperti aku di seluruh penjuru bumi. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang esa. Aku adalah aku. Nggak bisa dibandingin dengan yang lain. Misalnya aku adalah siapa atau aku adalah apa gitu. Aku adalah aku gitu. Suatu pernyataan yang sangat tegas bahwa dia tidak terbandingi dan esa. Satu-satunya, aku adalah aku. Ya. Ehye, Asyir, Ehye. Itu salah satu makna yang terkandung dalam nama Tuhan ini. Ya. Lalu berikutnya, akulah aku. Akulah aku. Dalam konteksnya diikuti dengan ungkapan telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dan ada makna apa yang terkandung di sini? Bahwa Allah adalah sosok yang ada dengan sendirinya atau independen secara total. Independen. Gak terima campur tangan oleh siapapun. Tidak disuruh oleh siapapun. Tapi dia adalah dia yang independen, dia yang ada dengan sendirinya dan dia yang menggenapi apa yang dia sendiri kehendaki. Ya. Aku adalah aku, akulah aku. Ya. Ada makna-makna ini yang terkandung dalam nama Tuhan. Dan berikutnya, jadi Tuhan bilang, aku adalah aku, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Terus berikutnya, Tuhan bilang lagi, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Tuhan dalam bahasa Ibraninya Yahweh atau Yehwah, Allah nenek moyangmu. Ada makna apa yang terkandung di sini? Artinya Tuhan adalah sosok yang setia, ya. Tuhan setia, maksudnya apa? Tuhan inilah yang telah menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan inilah yang berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sekarang Tuhan pun tetap sama. Ya. Dulu, sekarang tetap sama. Dan sekarang dia akan menggenapi perjanjian yang telah dia buat. Sesuai dengan apa yang telah dia buat, perjanjiannya, apa adanya. Ya. Dia sosok yang setia yang menggenapi perjanjiannya, yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Sekali lagi, tadi kita sudah bahas ada kata Elohim yang biasanya menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa secara umum, universal, semua orang tahu, maksudnya semua orang sebut itu Elohim. Ada juga Tuhan ini, Tuhannya Israel, ya, huruf besar semua. Dan kalau kita lihat di Alkitab, nama Elohim ini muncul ketika penciptaan ya di Kejadian pasal 1, ya. Tapi ketika Kejadian pasal 2, ketika Tuhan itu, maaf, merah mungkin kurang kelihatan ya, kuning aja ya. Kejadian 2, kalau kita lihat di Kejadian 2, ketika Tuhan itu bercakap-cakap dengan manusia, ketika Tuhan itu memberikan janji kepada manusia, peraturan ketetapan, itu yang disebut bukan nama Elohim lagi, tapi nama Tuhan. Ya. Jadi dari kata Tuhan ini dan bagaimana nama Tuhan ini muncul dalam pencatatan di Alkitab, Tuhan adalah Allah atas perjanjian. Tuhan yang
membuat perjanjian. Dan lebih luasnya lagi, ah, ya, Tuhan atas perjanjian, Tuhan yang bekerja mengenapi perjanjiannya, berkarya secara langsung untuk mengenapi perjanjiannya. Dan di sini Tuhan menyatakan nama Tuhan lagi, dan memang nyatanya Exodus orang Israel dari Mesir, juga 10 tulah yang terjadi di Mesir, ini semua terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Ya, jadi Tuhan ini Tuhan yang benar-benar Tuhan atas perjanjian. Kita baca ayatnya mungkin ya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14, tapi saya nggak cantumkan di sini, mungkin bisa dibuka Oke, baik. di Saya Alkitab ya. cari ya. Ya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Berbunyi Ya. demikian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Amin. Ya, amin. Diperbudak, kuhukum, 400 tahun, ini jelas-jelas menunjuk kepada perbudakan orang Israel di Mesir, ya. Dan bagaimana kuhukum, ya, Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulahnya. Itu terjadi semua sesuai dengan apa yang telah Tuhan janjikan sebelumnya. Dan Tuhan kini, ketika waktu pengenapan janji tersebut memang sudah tiba, Tuhan hadir secara langsung, Tuhan berfirman kepada Musa dan menugaskan Musa dan mengadakan tanda dan mujizatnya untuk mengenapi janji Tuhan tersebut. Ya, Tuhan atas perjanjian yang setia mengenapi perjanjiannya. Terkandung di dalam nama Tuhan ini. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, jadi Tuhan adalah Allah yang turut hadir dalam sejarah, ya, dan terus berfirman bagi umatnya. Tidak henti-hentinya dia beraktivitas secara langsung untuk menggenapi janjinya. Dan Tuhan itu pun ya mengawasi segala urusan umatnya, melihat kesengsaraan mereka. Meskipun orang Israel diperbudak di Mesir, status mereka sangat hina, sangat rendah, tidak diperlakukan seperti manusia, tapi Tuhan terus memperhatikan dan Tuhan mendengar seruan mereka. Ya, puji Tuhan sekali. Coba kita baca ayatnya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Ya, amin. Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mendengar erangan mereka, seruan mereka, Dia yang mengingat kepada perjanjiannya, ya, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi inilah sedikit makna yang terkandung di dalam nama Tuhan. Tentu ada banyak makna lainnya, tapi yang bisa kita garis bawahi adalah nama Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan mengandung arti bahwa mengandung makna, identitas bahwa dialah sosok yang esa, yang tidak terbandingi, ya. Dan dialah sosok yang ada dengan sendirinya, yang independen, dan dia mengenapi apa yang dia sendiri kehendaki, atau transendental, artinya melampaui segala-galanya, ya. Dan Tuhan Yahweh Allah nenek moyangmu, artinya dialah sosok yang setia, yang menggenapi perjanjiannya yang telah dia buat. Inilah yang Tuhan mau keturunan Israel ketahui. Coba kita baca ayatnya, Keluaran 6 ayat 7, kalau dalam bahasa Inggris ayat 6.
Oke, Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya, Amin. amin. Kamu yang dimaksud di sini siapa? Orang Israel. Tuhan ingin mengangkat mereka menjadi umatnya. Ya, kamu. Sayangnya, apakah orang Israel dengarkan perkataan Musa ini? Mereka tidak dengarkan. Coba kita baca Keluaran 6 ayat 8 sampai ayat 8. Keluaran 6 ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ya, Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin mengangkat orang Israel sebagai umat, tetapi mereka nggak dengerin. Aduh, sayang sekali ya kan. Kenapa? Alasannya dikatakan di sini, mereka putus asa karena perbudakan yang berat itu. Ya, perbudakan yang berat itu. Kalau kita lihat di sini, ya, seperti inilah cara kerja setan. Dan sekarang ini pun setan terus bekerja dengan cara yang sama. Ya, apa alasannya orang-orang itu susah untuk terima Tuhan, susah untuk percaya Tuhan, atau ya meskipun menerima percaya tapi nggak ikut sepenuhnya? Apa alasannya? Karena ada perbudakan yang berat atau ada kecemasan, ada kekhawatiran yang membuat orang itu nggak bisa ikut penuh. Ya. Diajak rajin untuk ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, tapi biasanya alasannya apa? Oh, nanti dulu. Kalau pendeta senior Abraham Park sering kasih contohnya gini, diminta rajin gereja, rajin pelayanan, rajin belajar. Nanti dulu tunggu anak saya lulus sekolah. Nanti anaknya udah lulus sekolah, nanti dulu tunggu saya anak-anak saya nikah dulu. Abis udah nikah, nanti dulu tunggu anak-anak saya punya cucu dulu. Ngurus cucu dulu. Abis itu ngurus cucu. Abis itu nggak ada habisnya gitu. Maksudnya ada hal-hal yang membuat manusia itu sibuk. Dan sebenarnya apa yang membuat manusia sibuk itu adalah kecemasan, kekhawatiran sendiri sehingga nggak bisa memberikan diri untuk mengabdi kepada Tuhan atau mengikut Tuhan sebagaimana mestinya gitu, secara penuh. Coba kita baca. Saya ingat ayat ini, makanya saya masukkan Markus 4 ayat 19. Markus 4 ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Bentuknya macam-macam. Tadi hanya contoh kecil, contoh sederhana, tapi nyatanya ada begitu banyak kekhawatiran dunia dibilang di sini kan. Dan tipu daya kekayaan. Ya, jadi kekhawatiran, aduh besok saya makan apa, aduh besok saya gimana. Tipu daya kekayaan, aduh saya mau apa, saya mau apa. Lalu keinginan akan hal-hal yang lain, oh saya pengen ini, saya pengen itu. Akhirnya hidup dengan begitu sibuk, begitu padat, mengejar hal-hal, akhirnya nyimbit firman. Sehingga firman itu nggak bisa berbuah. Ya, benar-benar mirip sekali ya konteks ini ya. Karena orang Israel, karena perbudakan Mesir yang begitu menyengsarakan, mereka nggak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dan kalau tentang hal ini ya, kalau kita bayangkan, kan kasihan Israel kan mau nggak mau harus seperti itu ya, kan mereka emang sibuk ya. Tapi ketika orang Israel udah keluar ke padang gurun, mereka mau lagi kembali ke kehidupan mereka di Mesir. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bayangkan kehidupan orang Israel di Mesir, kasihan, ya kasihan. Tapi itu benar-benar seperti rupa kehidupan kita gitu. Yang yang meskipun ada di bawah perbudakan, ada di bawah kesusahan, tapi ya begitulah hidup. Ya, berusaha untuk dinikmati dan nggak mau lepas dari rutinitas itu atau keterikatan itu gitu terhadap hal-hal yang memperbudak kita. Ya sebenarnya yang memperbudak kita bukannya pekerjaan kita, bukannya keluarga kita atau segala urusan kita, sebenarnya adalah ini, kecemasan, kekhawatiran dan keinginan kita untuk mengejar hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan sehingga akhirnya kita nggak bisa berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi firman Tuhan. Contohnya bisa macam-macam sekali, mungkin Bapak Ibu bisa sharingkan ya setelah pelajaran nanti. Ya. Dan Tuhan tahu, meskipun dikasih tahu Tuhan, mereka nggak akan bisa terima.
Akhirnya apa? Ya akhirnya Tuhan mengadakan 10 tulahnya untuk menyadarkan mereka tentang Tuhan. Ya, menyadarkan mereka. Jadi sungguh Tuhan adalah Allah atas perjanjian yang turun secara langsung dan bekerja, berkarya menggenapi perjanjian tersebut tanpa berubah, tanpa ada yang terlewatkan. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang demikian. Dan yang pertama, Tuhan ingin nyatakan kepada umat Israel dan keturunan-keturunannya. Yang kedua, Tuhan ingin nyatakan nama Tuhan kepada bukan hanya orang Israel, bukan hanya urusan orang Israel, tapi kepada Firaun dan orang-orang Mesir juga. Ya, Tuhan nyatakan ini. Musa datangin Firaun, Musa bawa firman Tuhan, keluar, biarlah orang Israel keluar ke padang gurun supaya mereka menyembah Tuhan. Kita baca ayatnya dulu, Keluaran 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1 berbunyi demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Ya, sekali lagi di sini Tuhan, huruf besar semua, ini artinya Yahweh. Allah spesifik, Allahnya orang Israel ya. Musa datang ke Firaun bawa firman Tuhan. Lalu bagaimana reaksi Firaun? Ayat 2. Ya, ayat 2-nya berbunyi demikian, tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ya, di sini siapa? Tuhan siapa? Yahweh, Yehova siapa? Aku harus dengerin kata-kata dia? Nggak kenal. Dan tidak kenal di sini dalam bahasa Ibraninya itu negasi mutlak ya, minus negasi mutlak. Lo dalam bahasa Ibrani artinya benar-benar nggak tahu, benar-benar nggak kenal dan nggak mau juga Firaun lepasin orang Israel. Siapa Tuhan? Nggak kenal sama sekali. Nah, kepada Firaun yang tidak kenal sama sekali kepada Tuhan, seperti demikian, Tuhan menyatakan tentang diri dia. Kita baca Keluaran 7 ayat 5. Keluaran 7 ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ya, supaya orang Mesir itu tahu bahwa akulah Tuhan. Ya, siapa Tuhan itu? Akulah Tuhan. Dan ini Tuhan terus nyatakan bukan hanya sekali, tapi berulang kali ya. Berulang kali di tulah yang pertama, di tulah yang kedua, 4, 7, 8, 10 ayat-ayat referensi saya cantumkan di sini. Tuhan berulang kali sebut supaya kamu tahu akulah Tuhan, supaya kamu tahu akulah Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya kepada, sekali lagi, bukan hanya kepada umat Israel dan keturunannya, tapi kepada Firaun Mesir, Tuhan berulang kali menekankan, dia ingin dikenal. Ya. Supaya mereka tahu akulah Tuhan. Ya. Dan Tuhan di sini ingin menekankan apa? Lewat menyatakan demikian, Tuhan ingin menyatakan bahwa dialah Allah yang berdaulat atas sejarah. Dialah Allah yang sejati. Ya. Tuhan berdaulat atas sejarah. Nah, kepada kita pun di zaman sekarang, apa yang membuat kita bisa sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas sejarah? Ada firman Tuhan Alkitab kan? Ya, dan buku-buku seri-seri sejarah penebusan yang membedah Alkitab khususnya Perjanjian Lama, ini benar-benar membantu kita untuk mengenali benar-benar bahwa Tuhan dia loh Allah yang sejati yang benar-benar adalah pusat dari sejarah, ya, yang mengendalikan sejarah, yang berdaulat penuh atas sejarah. Bapak Ibu mungkin kalau ingat pelajaran di buku kelima ya, mungkin beberapa bulan yang lalu, buku kelima oleh Pak Fanfani ya, dan buku keempat juga tentang raja-raja Israel dan juga tentang sejarah dunia, benar-benar tampak bahwa sejarah dunia ini, bangsa-bangsa, Asyur, Babel, Persia, dan semua bangsa-bangsa yang lain,
Itu semua bukannya ada timbul tenggelam dengan sendirinya sesuai dengan berputarnya roda zaman, bukan. Tapi mereka semua timbul dan tenggelam sesuai dengan rencana Tuhan, dan di pusat dari semua pergerakan itu ada sejarah penyelamatan Israel. Ada sejarah penyelamatan yang Tuhan jalankan lewat Israel, ya. Sejarah penyelamatan ada di pusat dari sejarah dunia, dan semuanya itu Tuhan yang benar-benar Tuhan yang bekerja untuk sejarah penyelamatannya. Jadi kepada kita pun ya kita pun dari sisi orang Israel kita adalah orang kafir kan, orang bangsa asing. Tapi kepada kita pun Tuhan menyatakan bahwa ya dialah yang berdaulat atas sejarah. Ya, itulah kenapa penting ya. Kenapa penting kita untuk tahu bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas sejarah. Kenapa penting? Supaya kita tahu kemana kita harus bersandar, ya, kemana kita harus mengarahkan pandangan kita dan bersandar atas kehidupan kita ini. Tadi pun kan kenapa orang nggak bisa berbuah? Karena kecemasan, kekhawatiran. Artinya karena bersandar kepada ini itu, bersandar kepada diri sendiri, akhirnya nggak bisa berbuah. Tapi apa? Tuhan ingin kita sadar, dialah yang berdaulat atas sejarah, dan kepada dialah kita harus bersandar. Supaya kita bisa bebas dari kecemasan, kekhawatiran, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Dia. Ya, dan itulah tujuan Tuhan menyatakan 10 tulahnya. Dan sebenarnya ini adalah kasih dan kesempatan yang sangat besar bagi Firaun ya. Meskipun bentuknya hukuman ya, tulah gitu ya. Tapi lewat itu Tuhan ingin mereka sadar siapa Tuhan, dan itu sungguh sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang benar, itu sebenarnya adalah kasih yang besar kan sebenarnya bagi Firaun itu sendiri ya. Ada ayat referensinya Matius 5 ayat 44-45. Dikatakan di sini bahwa Tuhan yang di sorga, dia menerbitkan matahari bagi orang yang benar maupun orang yang jahat ya. Tuhan yang adil yang memberikan kesempatan bagi siapa saja ya. Bentuknya memang beda-beda. Kepada Tuhan, kepada orang Israel bentuknya adalah suatu perlindungan. Kepada orang Mesir bentuknya adalah suatu hukuman atau pukulan. Tapi sebenarnya semuanya itu sebenarnya sama-sama kasih. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang benar. Makanya kita pun dalam kehidupan kita kadangkala ada hal-hal yang baik terjadi, amin puji Tuhan. Tapi ada kalanya hal-hal yang tidak baik terjadi. Di saat itu kita harus bisa melihat kasih Tuhan di balik semuanya itu. Ya, menyadari kehendak Tuhan, menyadari maksud Tuhan di balik semuanya itu apa. Karena di Roma, Roma 8? Saya lupa ayatnya, tapi Tuhan 8 ayat 23 kalau nggak salah, Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kan. Segala sesuatu, baik itu hukuman Dia, baik itu kemurahan hati Dia, kebaikan menurut manusia, semua itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan kita sungguh luar biasa seperti demikian, Bapak Ibu. Ya. Jadi kepada Firaun dan orang Mesir Tuhan menyatakan nama Dia. Ya. Dan yang terakhir, kepada seluruh bumi pun Tuhan menyatakan demikian. Tuhan menyatakan diri Dia sebagai Tuhan. Ya. Kepada kita hari ini kita pun dinyatakan ya. Yang pertama, Tuhan poin 1 kecilnya lagi, Tuhan menyatakan diri Dia sebagai Allah orang Ibrani. Allah orang Ibrani. Kita baca Keluaran 3 ayat 18. Keluaran 3 ayat 18 berbunyi demikian, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Amin. Di sini Tuhan menyatakan diri Dia sekali lagi, bukan berbeda dari yang sebelumnya. Ini Tuhan Allah orang Ibrani. Allah orang Ibrani. Dan ini Tuhan terus nyatakan di tulah pertama, tulah kelima, tulah ketujuh, tulah ke-8 ayatnya saya cantumkan. Tuhan nyatakan, akulah Tuhan Allah orang Ibrani. Tuhan Allah orang Ibrani. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, Ibrani. Ibrani ini artinya apa? Kan ada kitab Ibrani juga ya. Munculnya kapan? Ibrani itu apa sih artinya? Ya. Nah, kita lihat, kita akan bahas sejenak.
tentang kata Ibrani ini karena ada banyak arti yang sangat penting di balik nama Ibrani ini. Kata Ibrani, bahasa Ibraninya adalah Ibri. Ibri, Hebrew, bahasa Inggrisnya ya, Hebrew, Ibrani, Ibri. Berasal dari kata Eber, yang artinya daerah di seberang. Eber. Dan akar katanya lagi dari kata Eber adalah abar, yaitu menyeberangi. Ya. Menyeberang, ada kata menyeberang dalam kata Ibrani. Dan kata ini pertama kali disebutkan sebagai julukan kepada Abraham di Kejadian 14 ayat 13. Ya. Abraham disebut sebagai orang Ibrani. Kenapa Abraham disebut sebagai orang Ibrani di sini? Karena Abraham itu telah menyeberang atau berasal dari daerah di seberang. Maksudnya peta kalau saya nggak salah gambar ya, peta daerah Timur Tengah kalau seperti ini ya. Ini ada laut Mediterania atau Laut Tengah, Kanaan di sini kecil ya, dan daerah di mana Abraham berasal atau di mana Taman Eden awalnya berada, bapak-bapak leluhur iman berada, awal-awalnya itu adalah daerah Mesopotamia. Mesopotamia atau daerah Iran di zaman sekarang. Dan itu dari kanan itu jauh sekali, mungkin 1000-an kilometer, 1500 kilometer sekitar segitu. Seperti dari Jakarta ke Bali ya kalau naik mobil. Jauh, jauh sekali. Dan Abraham dia dipanggil Tuhan dari dari Mesopotamia, Kasdim kepada tanah Kanaan. Kasdim ke tanah Kanaan. Dan dia dalam perjalanan itu dia menyeberangi sungai bukan menyeberangi sungai namanya Sungai Efrat. Ya. Jadi ketika Abraham itu sampai ke Kanaan, dia disebut sebagai orang Ibrani. Kenapa? Dia adalah orang yang datang dari seberang, ya. Dia orang yang telah datang ke sini dengan menyeberangi Sungai Efrat tepatnya ya. Itu makna yang terkandung di dalam kata Ibrani. Dan kalau Bapak Ibu ingat pelajaran di buku pertama, sebenarnya sebelum Abraham juga ada satu tokoh yang udah nyebrang duluan dari daerah ini. Karena di sini kan dibangun Menara Babel, ya. Ya. Ada satu tokoh yang udah nyebrang duluan sebenarnya sebelum Abraham, yaitu Eber. tokoh Eber. Ini namanya sama. Ya, tokoh ke-14 keturunan Adam yang ke-14. Abraham kan yang ke-20 ya. Yang ke-14 Eber, dia udah seberangin duluan. Ini pengkajian yang sangat menarik, mungkin lain waktu kalau kita ada kesempatan untuk review atau Bapak Ibu ternyata mungkin belum ikut dari buku 1 jadi nggak tahu pembahasan ini, kita bisa bahas ulang nanti karena ini sangat menarik. Nah, intinya kembali lagi, Ibrani adalah orang yang telah menyeberangi, ya. Nah, selain Abraham, siapa lagi yang disebut orang Ibrani? Yusuf. Yusuf juga disebut sebagai orang Ibrani. Oleh siapa? Oleh istri Potifar. Boleh mungkin dibaca ayatnya kalau yang satu ini. Kejadian 39 ayat 14. Oke, saya cari ya. Ya. Ketika Yusuf itu dijual ke Mesir, dijadikan budak ya di rumah Potifar. Ya, berbunyi begini. Kejadian 39 ayat 14. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat di bawahnya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ya, di situ kan betapa direndahkannya Yusuf dan disebut sebagai orang Ibrani, ya, orang Ibrani. Kepala juru minum juga menyebut Yusuf sebagai orang Ibrani. Yusuf pun juga bilang dirinya sebagai orang Ibrani, gitu. Ada makna apa yang terkandung di sini? Ya, seperti yang tadi kita sedikit bisa siratkan dari ayat-ayat tersebut. Orang asing, pendatang yang tidak memiliki tanah. Di zaman dulu, beda dengan zaman sekarang, kita mau migrasi ke Amerika, kita mau migrasi ke Eropa, ada human rights, ada hak, ada paspor, dan lain sebagainya.
keamanan terjamin, kerja bisa dapat ya. Zaman dulu kalau kita pindah ke satu daerah yang asing, zaman dulu nggak ada hukum, nggak ada hak asasi manusia. Semua orang hidup berkelompok dengan sukunya sendiri, dengan keluarganya sendiri, membangun klan yang semakin besar semakin kuat karena itulah pertahanan mereka. Ketika mereka keluar sendirian ke negeri orang, maka siapa yang bisa melindungi mereka? Apa sandaran mereka? Nggak ada sama sekali, ya. Nggak ada pertahanan sama sekali. Bisa dirampok, bisa diserang, bisa diperbudak dan lain sebagainya. Jadi orang asing yang menyeberang itu memiliki konotasi strata sosial yang sangat rendah dalam masyarakat dan tidak memiliki jaminan sama sekali atas suatu hak. Ya, kita nggak bisa bandingin dengan zaman sekarang. Pendatang di zaman dulu sama sekarang sangat berbeda. Mungkin ada kemiripannya gitu ya. Sama-sama ada kesusahan, tapi dulu lebih parah, jauh-jauh lebih parah lagi, nggak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Ya, jadi ada konotasi demikian. Makanya ketika Allah bilang Allah orang Ibrani, oh, Firaun pasti pikir apa? Oh, Allah budak, Allah orang yang lemah, ya. Tapi Tuhan, ya, meskipun demikian Tuhan menyatakan diri Dia sebagai Allah orang Ibrani. Betapa ini adalah suatu pengharapan yang besar bagi kita semua, ya. Allah orang Ibrani, Allah bagi mereka yang lemah, Allah bagi mereka yang rendah, Allah bagi mereka yang tidak bisa punya sandaran apapun di dunia ini, yang sangat rapuh dan lemah, ya. Yesus pun ketika datang, Yesus dikelilingi orang-orang yang dianggap rendah, yang dianggap berdosa, yang tidak bernilai. Coba kita baca Lukas 7 ayat 34. Oke, Lukas 7 ayat 34 berbunyi demikian. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Amin. Ini sungguh-sungguh kita harus aminkan. Ini bukan suatu ejekan sebenarnya, ini suatu harapan yang besar bagi kita semua ya. Coba kita baca satu ayat lagi, Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dan bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ya, orang Israel bukan karena banyak jumlahnya maka Tuhan pilih, tapi karena justru karena mereka yang paling kecil dari segala bangsa, mereka lah yang Tuhan pakai. Ya, kita juga sebagai manusia ya, kita mungkin bisa menganggap oh saya orang berada, saya bukan penjahat, saya bukan budak. Tapi kalau kita menyadari sifat dosa yang ada di dalam kita nggak bisa mengelak bahwa kita untuk mengaku bahwa kita adalah sosok yang sangat lemah, sosok yang sebenarnya nggak bisa bersandar kepada siapa-siapa, sandaran yang ada semua adalah fana dan sangat penuh dengan dosa, gitu ya. Kita sebenarnya itu kita masing-masing, kita semua adalah seperti demikian. Tapi harapan yang besar Tuhan berikan bahwa Dia adalah Allah orang Ibrani. Ya, Dialah Allah yang akan mengayomi kita, yang memperhatikan kita. Ya, jadi dari sini saya akan langsung kutip pernyataan oleh Pendeta Abraham Park dalam bukunya bahwa Allah orang Ibrani adalah sosok yang mengangkat orang dari posisi yang paling rendah ke posisi yang paling tinggi. Lewat 10 tulah Firaun dan rakyat Mesir akhirnya sadar bahwa umat Israel yang Tuhan Allah orang Ibrani pilih bukanlah umat yang paling lemah, melainkan justru umat yang paling kuat. Amin. Meskipun kita ada berdosa dan lemah, tapi ketika kita berpegang sama Tuhan, kita dipegang Tuhan, kita ada dalam perjanjian Tuhan, maka kita bukanlah yang paling lemah, tapi yang paling kuat. Ya, amin. Dan meskipun umat perjanjian dipandang lemah dan rendah, pada akhirnya mereka pasti akan menang
atas kuasa kejahatan yang paling kuat di dunia oleh karena Tuhan Allah. Amin. Sungguh Amin. harapan yang sangat besar bagi kita semua ya Bapak Ibu. Pertama, Allah menyatakan dia adalah orang Ibrani, menyatakan kepada seluruh dunia. Yang kedua, satu hal yang khusus juga yang unik yang Tuhan nyatakan adalah Tuhan yang ada di negeri ini. Coba kita baca Keluaran 8 ayat 22. Keluaran 8 ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, Amin. Tuhan menyatakan dia ada di negeri ini dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh Bekereb Haaretz, ya. Artinya Tuhan ada di tengah-tengah negeri ya, atau Aretz, negeri. Bukan artinya negara, tapi artinya tanah ya, atau juga sering dipakai dalam arti darat, tanah, bumi gitu ya. Tuhan yang ada di negeri, Tuhan yang ada di bumi ini ya, yang ada di tengah-tengah dunia. Ada arti ini yang lebih literal artinya ya. Dan ini benar-benar memperlihatkan bahwa Tuhan Allah adalah sosok yang hadir, atau istilahnya yang kita tahu apa? Immanuel ya. Bukan yang hanya ada di langit di atas atau di sorga atau di kayangan, tapi dia yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dan mengurus memerintah kehidupan umat manusia. Dan ini tidak ada Allah lain yang seperti itu. Tidak ada Allah lain yang seperti ini. Ini mengingatkan kita kepada ayat di Perjanjian Baru di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ya, sangat luar biasa firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, ini digambarkan dalam 10 itulah Tuhan yang ada di negeri ini. Ya, sangat luar biasa. Ya. Maka kita pun gitu ya di tengah segala kesusahan atau penderitaan kita bisa selalu ingat ini ya, Tuhan, Tuhan. Kiranya Tuhan ada benar-benar dan melihat segala penderitaan kita. Dan di saat kita mengharapkan demikian, tapi nggak lupa juga bahwa apa? Tuhan itu adalah firman itu sendiri kan. Dan saat itu mari kita menyambut firman Tuhan ya dalam segala masalah kita, dalam segala kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan yang mau hadir dalam kehidupan kita. Yang mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan ya kepada seluruh bumi. Dan nyatanya dalam sejarah benar ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga yang akhirnya mau tunduk di bawah kuasa Tuhan ini, mau menerima Tuhan ini. Siapa-siapa aja, yang paling jelas nyata itu adalah orang-orang Gibeon. Ya, orang-orang Gibeon ketika orang Israel masuk Kanaan, udah masuk dan mau berperang, ada satu suku yang langsung menyerah, langsung give up. Meskipun mereka ini suku yang kuat sebenarnya. Pahlawan-pahlawan isinya kalau kita baca lebih detail. Coba baca ayatnya Yosua 9 ayat 6. Oke, Yosua 9 ayat 6 berbunyi demikian. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Amin. Ya, ini si suku Gibeon ya, langsung datang ke perkemahan orang Israel, nggak perang, nggak apa, langsung datang. Lalu lihat pernyataan mereka di ayat 9. Ayat 9-nya, Yosua 9 ayat 9 berbunyi demikian, jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang kepada nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Ya, Amin. amin. Apa mereka bilang?
Mereka udah dengar nama Tuhan. Nah, seperti yang kita bahas tadi ini ya, semua ya sifat-sifat Tuhan, Tuhan yang apa, Tuhan yang apa, Tuhan yang apa, itu semua kan terkandung dalam nama Tuhan. Dan orang Gibeon telah mendengar nama Tuhan, artinya dia melihat dan menerima sifat-sifat Tuhan yang demikian, mengakui sifat-sifat Tuhan yang demikian. Dan di sini tentang segala yang dilakukannya di Mesir ya, 10 itulah ya khususnya ya, dan Exodus umat Israel. Lalu yang kita tahu bersama juga pelacur Rahab ya di kota Yeriko. Dia juga mendengar semua kabar tentang Tuhan Allah Israel dan dia pengen ada di bawah kuasa Tuhan tersebut, pengen masuk ke dalam umat Tuhan tersebut. Makanya dia pertaruhkan nyawa dia, sembunyikan dua mata-mata Israel yang lagi mengintai ke kota Yeriko kan. Kita lihatnya sebagai kebetulan ya, tapi di mata Tuhan gak ada yang kebetulan. Mungkin Tuhan sungguh-sungguh lihat hati Rahab yang sangat pengen masuk ke umat Tuhan, sehingga akhirnya dua pengintai juga masuk ke rumah dia, dan akhirnya Rahab dan seluruh keluarga bisa selamat ya. Sangat luar biasa ya pekerjaan Tuhan, nyatakan kepada segala bangsa tentang diri dia, ya lewat 10 tulah ini. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya kita udah bahas hari ini tentang tujuan Tuhan mengadakan 10 tulah untuk menyatakan nama dia. Sifat-sifat apa yang terkandung dalam nama dia? Bahwa Tuhan adalah sosok yang ada dengan sendirinya dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, dia sosok yang independen secara mutlak dan setia, nggak pernah berubah. Dan Tuhan juga adalah sosok yang maha kuasa dan esa di kalik langit dan bumi. Nggak ada yang seperti dia. Tuhan merupakan penebus yang esa. Ya, sampai di sini oke. Tapi yang di bawah sini, oh lebih spesial lagi. Tuhan apa? Tuhan yang menebus umatnya ya. Yang membuat perjanjian dengan umat Israel dan menggenapi perjanjian tersebut tanpa berubah. Ya, sangat luar biasa sekali. Ya. Dan oleh karena itu kiranya dengan wawasan yang demikian kita pun bisa yakin ya bahwa di akhir zaman dunia pun Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti akan menggenapi kemenangan akhir dari sejarah penebusan sesuai dengan janji Dia. Dia yang akan menggenapi segala kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Dan kiranya ya, saya tambahkan sedikit lagi, meskipun dalam kehidupan kita ada tulah, ada hukuman Tuhan, ada ganjaran Tuhan. Di saat kita benar-benar sadar, berbalik dan bertobat dan dipulihkan, percayalah bahwa ketika demikian justru nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan luas lewat kita. Ya, amin. Ya, sampai di sini Bapak Ibu pembahasan kita hari ini. Di pelajaran sebelumnya, pelajaran setelahnya, di pelajaran berikutnya kita akan bahas mengenai kekerashatian Firaun. Dan ini topik yang cukup menarik. Ya, karena Firaun kita tahu ada ungkapan dia dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Seperti apa itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan? Nggak adil sekali Tuhan. Ya. Lalu kita juga akan bahas mengenai doa perantara Musa bagi Firaun yang seperti demikian. Ya, itu akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Ya. Baik, Kita terima tutup dengan kasih. doa dulu. Ya, silakan Pak Diata untuk pimpin kita Ya. dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, Bapa terima kasih pagi hari ini Engkau menyadarkan kami tentang firman Tuhan, sedikit mengenai tujuan Engkau mengadakan 10 tulah, tanda dan mujizat, yaitu agar namamu dapat dikenal. Namamu yang mengandung begitu banyak sifat-Mu yang hendak Engkau nyatakan kepada manusia. Engkau ingin manusia bersandar kepadamu. Dan Engkau membuka jalan keselamatan bagi banyak orang, bagi banyak bangsa lewat tanda dan mujizat yang Engkau adakan. Oleh karena itu Bapa, tolong kiranya kami pun hari demi hari bisa memiliki keyakinan yang lebih kuat lagi akan namamu, akan kemahakuasaanmu, dan atas kesetiaanmu atas perjanjian. Sehingga kami bukan bersandar kepada hal-hal lainnya dalam kehidupan kami, bukan mengejar hal-hal yang fana dan sia-sia, melainkan kami hanya mengejar apa yang Kau kehendaki. Dan kiranya lewat kami menerima Engkau, kami sungguh-sungguh berjuang untuk menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berjuang untuk berada dalam perjanjian-Mu, sehingga dengan demikian kami bisa bersama-sama Engkau menang atas segala kuasa-kuasa kejahatan dunia ini. Bapa, kiranya Engkau terus yang menyertai
semua Bapak Ibu yang ikut belajar dalam persekutuan ini, agar hati yang rendah hati, hati yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan, Engkau yang membalaskannya dan Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Evangelis Diarta. Mungkin share-nya ini boleh di stop ya. Oke. Baik, sebelum tanya jawab ya, saya mau memberikan pengumuman terlebih dahulu buat Bapak dan Ibu untuk minggu depan yang tadi sudah dikasih tahu sama Evangelis Diarta. Judulnya, dan nanti saya akan kirim undangan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan tentang ini kena share di YouTube ya. Jadi kalau mereka kepingin sekali mengikuti pelajaran ini, boleh meninggalkan pesan di live di apanya. Nanti supaya bisa saya bagikan linknya dan bisa bersama-sama kami untuk ikut pelajaran bersama-sama. Ini kelas Amerika, ada Australia campur dan Indonesia. Jadi kita berkumpul bersama, kita membahas buku yang ke-8 ya. Ini pemberitahuan saya kepada teman-teman yang ada di luar sana ataupun yang nanti akan mendengarkan siaran pelajaran ini. Semoga ini bisa menjadikan berkat. Dan baik teman-teman, saya akan membukanya dulu sebentar ya. Tadi saya tutup, sekarang saya unmute. Jadi teman-teman bisa unmute sekarang untuk mau ruang tanya jawab. Tapi terlebih dahulu saya mau nanyakan dulu, Pak Evangelis Diarta ada di gereja atau masih ada di rumah? Udah di gereja. Jadi Ada ada di waktu. gereja, jadi masih punya Iya, waktu buat kami ada. semua ya. Ada. Ya, baik. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau memberitahukan dari buku Sejarah Penebusan, Bapak Ibu bisa melihat ya dari buku 8 yang kita mempelajari ini. Tentunya Bapak Ibu yang sudah mempelajari buku 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, dan ini yang ke-8. Inilah spesifiknya dari senior pastor kami menuliskannya secara detail. Bahkan banyak sekali pengakuan dari sekolah-sekolah teologi tertinggi, baik yang di Amerika, di seluruh dunia, menyatakan bahwa buku ini sangat luar biasa. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan ya, bahkan yang sudah melayani bertahun-tahun, menjadi gembala sidang mereka, dan mereka dengan membaca buku Sejarah Penebusan, mereka mendapatkan pengajaran yang sangat luar biasa yang belum pernah mereka lihat selama ini. Jadi poin-poin yang seperti tadi itu tolong Bapak Ibu juga tuliskan supaya Bapak Ibu bisa membagikan itu kepada teman-teman yang lain. Dan saya mau menyapa teman saya Pak Kodek, selamat bergabung ya. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Joni Arifin, walaupun tidak kedengaran suaranya. Saya berharap Pak Joni, kalau boleh, saya tahu Pak Joni ini sibuk kerja ya, karena memang di Indonesia pagi, kalau bisa untuk bergabung kembali. Baik Bapak Ibu, silakan membuka suara unmute. Ada pertanyaankah? Silakan. Baik pertanyaan yang minggu kemarin ya, kalau memang masih ada yang mau bertanya, silakan. Pastor Yosafat, apa kabar? Kok nggak ada kabar, nggak ada suaranya, Pastor? Ya, nggak ada suaranya. Ya, silakan Pak Daniel. Pak Evangelis Diarta, saya mau nanya tadi yang referensi ayat 9, Roma 9 ayat 7-nya Pak Diarta. Kok nggak ada disebut tentang Tuhan-Tuhannya? Sebentar ya. Yang di slide pertama ya. Oh, oke. Sebentar, mungkin saya salah tulis ya. Sebentar ya. Atau ayat 27 ya, sebentar ya.
Oh, ayat 17. Ayat 17, maaf, kurang angka satunya. Ayat 17 ya. Ya, maaf. Oh ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Dia. Roma 9 ayat 17 jadi maksudnya ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih. Ada lagi kira-kira yang mau diitukan, yang mau bertanya? Ada yang ya silakan Bu Teres ya, silakan. Kenapa itu Yesus dijuluki pelahap dan peminum? Iya. Kalau dijuluki seperti itu, kalau secara literal ya, mungkin orang ketika melihat Yesus makan atau minum anggur, itu begitu menikmatinya. Begitu menikmatinya atau begitu sayangnya, makanya kelihatannya pelahap-pelahap itu ya kayak makannya rakus gitu ya, atau peminum juga minum anggur. Tapi ada banyak arti rohani yang terkandung di sini, saya nggak bisa jelasin semuanya karena ya mungkin di pertemuan berikutnya kalau ada waktu saya akan sharingkan soal itu mungkin, atau Bapak Ibu sini juga ada yang punya informasi tambahan mengenai hal itu. Adakah? Ya. Mungkin itu hinaan ya dari orang Farisi ya. Iya, bisa juga. Pada Yesus ya. Kayak kok karena dari awal kan orang Farisi udah nggak benci akan kehadiran Yesus. Jadi dihina seperti itu ya. Ya. Dan perihal Yesus minum anggur, memang itu suatu hal yang agak mencengangkan sebenarnya. Kenapa? Karena Yohanes nggak minum anggur. Yesus minum anggur. Dan anggur itu kan memang minuman yang menyukacitakan, tapi kadang juga ada konotasi negatifnya yang dibacakan, disebut di Alkitab. Jadi suatu hal yang agak mengherankan khususnya bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu. Oh, kenapa dia minum anggur seperti itu gitu. Tapi kita juga bisa tahu kalau Yesus juga kenapa minum anggur seperti demikian, juga dia menggenapi nubuat-nubuat di Perjanjian Lama, ya. Ketika Abraham bertemu Melkisedek di Perjanjian Lama, Melkisedek berikan Abraham roti dan anggur. Ada banyak hal-hal tentang anggur yang tersirat di Perjanjian Lama dan Yesus datang untuk menggenapi itu. Ya, secara fisik dia minum anggur ya, atau dia menikmati anggur ya. Tapi kita bukannya artinya meniru itu secara belak-belakan, tapi ada makna firman yang terkandung di dalam anggur. Makanya Yesus juga menikmati anggur dan pakai perumpamaan anggur yang baru harus simpan di kantong anggur yang baru. Terus Yesus juga bilang, aku tidak akan minum anggur yang sama lagi sampai aku menikmati dalam kerajaan Bapa. Ya, ada banyak makna yang terkandung di dalam arti anggur tersebut. Ya, mungkin sedikit yang bisa saya bagikan itu Ibu Teresia. Kalau detailnya seperti apa, mungkin saya juga perlu gali lagi lebih dalam. Nggak mau sembarangan bicara juga. Ya, makasih Pak. Ya. Dan Yesus juga dalam murid-muridnya sebenarnya kan bukannya berlimpah makanan ya. Kalau kita mau secara literal ya, mereka juga susah. Kadang nggak ada makanan. Jadi ketika ada makanan, ya pasti akan dimanfaatkan, akan makan gitu ya. Mungkin makanya sampai dibilang pelahap gitu. Ya. Iya. Bagaimana dengan Pak Kodek? Suaranya belum. Iya. Bagaimana Pak Kodek? Ya Bu, kabar baik. Saya agak terlambat tadi ngikutin, tapi yang ini topiknya apa Bu? Tadi hari ini pelajarannya mengenai 10 tulah untuk memberitahukan nama Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Kenapa suara saya dubbing ya?